Ya, saya sangat kagum karena fasilitasnya lengkap, ramah lingkungan, bebas rokok, dan sosialisasinya bagus buat kita sebagai mahasiswa baru untuk pertama kali dari SMA ke kuliah. When I first came to UPH's Executive Education Center at Semanggi, I was impressed by the facilities, the modern facilities that they set up for their students to support the learning experience. And then I met with my potential classmates. And I remember thinking to myself that this is a bunch of high quality people and a very interesting group of people. And indeed, they are very, very interesting. Pertama kali masuk UPH, saya benar-benar langsung merasa nyaman dan merasa cocok dengan kampus UPH. Dan yang terlebih penting itu bebas dari asap rokok, sehingga saya bisa berpikir dengan baik untuk tugas-tugas saya. Sejak saat itu saya mau masuk UPH. Saya menjuarai di tahun pertama saya Liga Mahasiswa Nasional, dan tahun ketiga saya diangkat menjadi kapten sampai akhir tahun, sampai saya lulus menjadi kapten di UPH. Di mana saya diminta oleh 5 head mentor untuk membantu mengurusi UPH Festival yang ke-22. Nginep di kampus ini selama 1 minggu untuk mengurusi menti-menti baru yang datang, dan itu merupakan pengalaman 1 minggu yang paling menarik menurut saya. Ketika saya mengikuti ajang perlombaan sebuah band yang bergenre jazz, dan saya memenangkan perlombaan tersebut. Saya juga memenangkan mendapat gelar sebagai best pianis dalam ajang tersebut. Saya sangat merasa bangga saat itu karena saya sedang mewakili kampus saya pada saat itu, dan acara itu diselenggarakan setara dengan level nasional. Saya waktu itu pernah tergabung dalam kepanitiaan Miss UPH Scholar. Itu saya bergabung dengan divisi penjurian, di mana berarti saya dan tim harus berhubungan langsung dengan juri-jurinya. Juri-jurinya itu banyak orang penting, orang-orang yang ya harus kita hormati lebih lah gitu, Pak. Cara memperlakukannya juga lebih profesional seperti itu. Saya mendapat kesempatan untuk mengikuti sebuah acara dari BEM, yaitu Miss UPH Scholar. Kalau sekarang namanya Ambassador of UPH. Banyak sekali hal-hal yang aku pelajari gitu. Di situ diajarin table manner, diajarin photoshoot, diajarin banyak hal yang melengkapi saya untuk menjadi wanita yang lebih baik, ya. Bukan hanya di luarnya saja membangun image yang baik, namun juga untuk memiliki inner beauty yang dari dalam, seperti itu. Jadi saya belajar menjadi wanita seperti di Amsal 31. Di UPH itu kan ada program yang seperti saya sebut service learning. Di situ saya diajarkan untuk lebih care ke orang-orang sekitar, mungkin ke anak-anak yang kurang mampu, orang-orang yang kurang mampu. Saya juga pernah pergi ke pinggiran rel untuk bertemu dengan ibu-ibu di sana, dan itu mengajarkan saya untuk lebih care, lebih peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Saya dibentuk dengan beberapa mata kuliah kerohanian saya seperti teologi. Saya belajar tentang Alkitab itu sendiri, dan juga berpikir secara sistematis mengenai ayat Alkitab, dan juga di UPH sendiri ada fellowship-nya hari Jumat, Friday, ya itu. Di situ juga saya memiliki perkumpulan rohani di situ, jadi saya bisa berkembang bersama-sama di UPH. Jadi selain mata kuliah pokok, juga banyak mata kuliah umumnya yang memang cukup beragam jika dibandingkan dengan kampus-kampus lain gitu. Kalau dalam mata kuliah pokok sendiri, saya merasa sebenarnya teori yang diberikan itu tidak terlalu banyak, tapi karena saya mahasiswi desain, lebih banyak ke prakteknya, dan itu justru menurut saya sih cukup sangat berguna gitu, terutama saya rasakan pada saat tugas akhir. Kalau soal spiritual, saya merasa saya banyak sekali dijaga dan didorong di sini. Jadi memang keluarga saya memang adalah keluarga Kristen yang cukup radikal dan kental gitu. Jadi saya sudah diperlengkapi dulu tuh dengan firman Tuhan sebelum saya meninggalkan rumah.
Namun bagi saya kehidupan kuliah itu seperti ajang pertandingan gitu. Saat saya menghadapi kehidupan tanpa pengawasan orang tua, apakah saya tetap bisa menjaga nilai-nilai kebenaran yang sudah orang tua saya tanamkan? Yang paling berperan Mr. Matt sendiri, yaitu coach saya, karena dia terus memotivasi saya bagaimana menghadapi di dunia perkuliahan dan untuk kedepannya. Dia juga bukan mengajarkan saya di basket, tapi karakter saya gimana ngadapin orang-orang lain yang berbeda-beda. Dan dosen saya juga ada dosen pembimbing Yosefus Maniake, dia juga banyak mengajari hal-hal bagaimana menghadapi mata kuliah yang sulit. The safest answer would be my wife. but I truly believe that without my wife involvement, I wouldn't be able to survive this program. Sosok yang paling berperan bagi saya itu adalah para dosen, karena mereka itu yang selalu sabar untuk membimbing saya dalam merancang di tugas-tugas saya. Buat teman-teman wisudawan, it's a step closer to reaching your dream. Jangan berhenti di sini, terus berjuang. Apa yang ada, yang udah dipelajari di UPH dipakai. Percayalah, setiap pengetahuan, setiap apa yang kita dapat itu pasti akan kepake. Ya jangan anggap itu nggak penting, tapi tetap kita ingat, kita renungkan terus dan jadikan itu pelajaran hidup. UPH merupakan langkah awal dari hidup kita, di mana kita akan membawa alma mater ini, dan saya harap untuk para wisudawan juga dapat mengepakkan sayapnya jauh lebih tinggi lagi. So I just want us to be reminded every single time that we have a calling to become a blessing to Indonesia. Dan pesan dari saya adalah beranilah untuk meninggalkan zona nyaman dan janganlah batasi diri kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian. Untuk teman-teman saya yang di Pangan maupun teman-teman yang di jurusan-jurusan lain, saya mengucapkan terima kasih untuk memenuhi hari-hari saya selama di UPH ini kurang lebih 4 tahun. Terima kasih untuk kebersamaan yang kita miliki. Ambillah resiko selama kalian bisa ambil, karena umur kita masih muda, dan dalam segala sesuatu hal ambillah baiknya dan buang yang buruknya. Oh, pesan saya ya jangan berhenti untuk mencoba dan juga jangan cepat menyerah ketika ada masalah. Semoga kita bertemu lagi 5, 10, 20 tahun lagi dan kita bisa bertemu bukan hanya berhasil dalam karir, dalam pekerjaan, tapi juga dalam keluarga, dan juga kita tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran yang sudah ditanamkan di UPH. Orang-orang boleh bilang bahwa UPH itu uang doang atau fasilitas doang, itu terserah mereka, tapi saya pengen ajak teman-teman untuk buktiin sama mereka bahwa UPH lebih dari itu, bahwa kita lebih dari itu, bahwa kita juga bisa jadi lulusan yang membawa nama baik UPH, mengharumkan nama UPH. Suatu hari nanti kalau kita sudah berhasil, kalau kita sudah mencapai titik tertentu kepuasan kita bisa dengan bangga kalau ditanya orang, lu kuliah di mana sih dulu? Kita bisa dengan bangga bilang, dulu gua kuliah di UPH.